Pembukaan Malam Bina Iman Taqwa, Mabit, kelas program khusus Tahfiz MTS Negeri 4 Klaten semester Gasal tahun ajaran 2025-2026. Liputan selengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan juga menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Khususnya pada momen kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlul Quran. Allahumma amin. Ahlul Quran itu berarti setiap diri kita sudah berniat, setidaknya ada keinginan besar untuk menjaga Al-Quran, meskipun sedikit, entah berapapun juz yang dihafalkan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam proses menghafalnya, mampu menjaganya, sungguh-sungguh dalam menjaganya, lebih-lebih bisa dalam mempraktekkannya. Insya Allah kita menjadi ahlul Quran. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi momentum bersama-sama silaturahmi kelas PK Tahfidz MTS Negeri 4 Klaten dalam rangka Malam Bina Iman dan Taqwa. Mari kita mulai mabit pada kesempatan kali ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Aisyah Mar'atus Sholihah kelas 7A. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan
يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna fil Quran. Semoga dengan kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, Quran surat Al-Anfal yang disampaikan oleh Ananda Aisyah Mar'atus Solihah yang tadi menjadikan kita mengingat kembali ya, bagaimana Muslim yang sesungguhnya, ya, baik dari ketika mendengar lafaz Allah ataupun azan dan lain sebagainya itu bergetar hatinya, dan ketika membaca Quran itu senantiasa bertambah keimanannya dan menjaga sholat dan menunaikan zakat dan lain sebagainya. Kita lanjutkan untuk arahan sambutan arahan dari Ibu Umi Muslihah SPD MPD sekaligus membuka kegiatan acara mabit pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Bapak pengampu, pembimbing, pendamping dalam kegiatan mabit kita sore hari ini nanti sampai besok, yang kami cintai dan insya Allah kami banggakan anak-anakku semuanya, kelas PK Tahfidz dari kelas 7, 8, dan 9. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang harus selalu kita syukuri karena alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan mabit yang kesekian kali dari angkatan yang pertama yang sudah lulus sampai saat ini yang kelas 7 baru
merasakan mabit seperti apa, nanti insya Allah akan kalian rasakan kegiatan pada sore hari ini sampai besok ya. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan ridha Allah SWT, sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang selalu insya Allah kita nantikan syafaatnya nanti di hari akhir. Anak semuanya yang berbahagia, pada kesempatan ini mungkin sebelum kami membuka kegiatan mabit, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada saat ini kita mendapatkan satu kandidat yang luar biasa. Tolong ketika nanti membaca ayat Al-Quran qiraah, yang cedak gitu Mbak. Ininya yang cedak. Ya, jadi koyok buminya tadi. Ya, jadi suaranya bisa terdengar jelas. Insya Allah tinggal polesan sedikit itu sudah jadi. Mudah-mudahan nanti ketika ada kegiatan-kegiatan tilawah bisa kita ikutkan, karena insya Allah Kabupaten Klaten saat ini kemarin ikut di MTQ termasuk sering mendapatkan kejuaraan. Itu untuk yang ASN-nya, karena biasanya ada lomba di Korpri, kemudian di anak-anak yang kadang kandidatnya masih sangat sedikit. Itu jadi tolong anak semuanya yang punya talenta, punya bakat berkaitan dengan tilawah selalu dikembangkan sebaik mungkin, karena itu adalah salah satu juga menjaga Al-Quran. Tadi ketika pada kultum banyak sudah disampaikan berkaitan dengan bagaimana itu Al-Quran, bagaimana menjaganya, bagaimana kita selaku seorang muslim melakukan hal-hal yang baik berkaitan dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran dikatakan sebagai pedoman kita, maka kita harus, yang pertama pasti harus bisa membaca. Yang kedua adalah mengartikannya dan kemudian memahami maknanya. Yang ketiga adalah kita menjalankan. Ketika kita hafal Al-Quran, kita tahu artinya, maknanya kita memahami, tetapi jika tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kalau bahasa Jawanya, bahasa planet, bahasa keren, itu muspro. Ngertos sebutan muspro? Sia-sia. Karena apa? Di dalam Al-Quran pasti ada, tadi sudah dikatakan ada fikih gitu kan. Berarti ketika fikih itu kan ada toharo. Ada ketika harus bagaimana menjalankan ibadah pada Allah. Nah, ketika itu kita tidak jalankan, sama saja sia-sia apa yang kita hafalkan. Karena menghafal itu bukan hanya menghafalkan, tapi kita harus tahu sampai maknanya, sampai harus kita untuk menjalankannya. Maka ini insya Allah yang menjadikan satu pahala dan bisa dihadiahkan pada orang tua kita ketika kita memang menjadi salah satu hafidzuh dalam membaca Al-Quran. Di sini selain itu kami akan menyampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Bahwa wallahu akhrajakum, ketika Allah itu mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, tetapi kemudian Allah menjadikan, diberikan pada kita apa? As-sam'a, pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, hati ataupun akal. La'allakum tashkurun, agar kita selalu bersyukur. Inilah fungsi kita yang namanya kecerdasan. Seseorang yang bisa menghafalkan Al-Quran pasti cerdas.
Dan cerdas itu kalau kita kaitkan lagi dengan kecerdasan, itu tidak hanya kecerdasan intelektual atau hanya IQ saja, tetapi ada EQ, apa? Emosional. Ada SQ, spiritual. Jadi Allah itu memberikan kita pendengaran adalah untuk agar kita bisa mendengarkan, kemudian kita bisa dengan penglihatan untuk melihat yang fisik. Afidah inilah hati yang kita gunakan untuk memahami, untuk membedakan baik dan buruk, memahami kehidupan, dan inilah yang membedakan antara kita dengan apa? Dengan yang lainnya. Binatang kan tidak punya akal, hanya punya insting. Maka kita dikatakan sebagai manusia yang cerdas. Mengapa Bu Umi saat ini menyampaikan tentang kecerdasan? Karena kalau kita itu selaku penghafal Al-Quran yang cerdas, maka dia pasti bisa beradaptasi secara bagus dimanapun berada. Tadi kami katakan bahwa ketika cerdas itu bukan hanya di intelektual, tetapi ada spiritualnya dan ada emosionalnya. Berarti apa fungsinya? Fungsinya salah satunya adalah seperti ini, contoh. Ketika Bapak Ibu Guru, ketika Ustadz Farhan memberikan arahan pada kalian 1, 2, 3 kali. Anak-anak tolong, sudah waktunya kita sholat, maka segera ambil air wudhu. Segera kita buat soft. Dan kemudian kita sholat tanpa harus ada yang berbicara dengan temannya. Langsung kita ambil untuk zikiran. Itu kalau anak yang cerdas, tidak hanya setelah itu dia pasti akan melaksanakan terus. Tidak harus selalu diingatkan. Ini berarti apa? Ada kecerdasan spiritual yang kita pakai. Ada kecerdasan intelektual juga yang kita pakai. Tapi tidak banyak selain pada spiritualnya tadi. Kemudian yang kedua, ketika kalian berada di satu tempat yang bisa dikatakan asing. Contoh, kalian mungkin yang dulu kelas 7 baru dari MI masuk ke MTSN Negeri 4 Klaten. Suasana baru atau tidak? Iya. Tetapi ketika kalian bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan baik sesegera mungkin, maka itu sudah dikatakan cerdas. Langsung bisa menempatkan diri dengan baik. Kemudian ketika, contohnya yang kelas 9. Kelas 9 sudah kami berikan arahan, tolong yang kelas 9 khususnya berikan teladan yang baik bagi adik-adik kelas. Dalam apa? Dalam hal perilaku, adab. Karena adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Kalian punya ilmu tidak punya adab, nanti jadi apa? Nah, yang kelas 9 ini sudah kita arahkan untuk menjadi teladan. Tetapi 1-2 kali ketika diarahkan awal-awal berjalan, besoknya pun kembali lagi ke setelan awal. Berarti kecerdasannya tidak digunakan. Ini. Maka kecerdasan itu bukan hanya pada intelektual, tetapi pada emosional dan spiritual ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan, bahwa dalam kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa ini bertujuan untuk membentuk karakter anak-anakku semuanya menjadi karakter yang sangat luar biasa, sesuai dengan kepribadian orang Islam atau Muslim. Maka ketika nanti diarahkan oleh Bapak Ibu Guru, silakan itu dihormati. Yang kedua, dijalankan tanpa harus mengeluh. Tanpa harus, wah abot, wah aku ini dan sebagainya. Tidak bisa. Silahkan kegiatan ini dilakukan dengan happy, gembira, bahagia. Insya Allah yang akan kita dapatkan nanti panennya di kemudian hari ada sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita semuanya.
Jadi tolong baik pada saat ini dan nanti ketika pada kegiatan-kegiatan pembelajaran di madrasah, kegiatan apapun, tolong kelas PK tunjukkanlah yang terbaik. Jadilah pioner atau teladan bagi teman-teman kalian. Jangan jadi pioner yang kurang baik. Maka sering Bapak Ibu guru ngreteli, tolong yang kelas SBSN segera turun. Karena paling jauh ketika ke masjid untuk sholat duha, iya kan? Maka kita melihat, oh sudah kurang 5 menit, ya segera saja, tidak usah Bapak Ibu guru memberikan pengumuman, langsung saja berjalan. Itulah kecerdasan ketika kita gunakan. Dalam hal apapun, ya dalam hal apapun, kecerdasan kita kedepankan. Bisa segera beradaptasi, bisa segera melakukan sesuatu hal yang mungkin, kok seperti ini, saya harus bagaimana? Nah itu. Jadi maka sering carilah ilmu-ilmu yang berada di dunia maya itu adalah ilmu-ilmu yang baik, bukan ilmu-ilmu yang berbasic sesuatu hal yang tidak berguna. Karena dunia maya jika kalian jadikan hiburan tiap hari, maka insya Allah ke depan kalian tidak akan pernah menjadi orang yang sukses. Tetapi jika media itu kalian gunakan sebaik mungkin untuk melatih kalian menjadi pribadi yang baik, maka insya Allah kalian juga akan menjadi orang yang sukses. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan marilah kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa MTS Negeri 4 Klaten kita buka dengan membaca Ummul Kitab Walikulnya As-Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas arahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi Muslihah. Semoga kita menjadi ya anak-anak yang cerdas, ya cerdas dalam mensikapi ataupun beradaptasi, dan yang tidak kalah penting ya bagaimana kita bisa senantiasa menjaga ibadah kita, sholat 5 waktu kita ya, dan lebih-lebih tentunya terkait dengan berbakti kepada orang tua. Untuk momen ataupun kegiatan pembukaan pada sore hari ini insya Allah sudah cukup. Bisa langsung dilanjutkan dengan foto nih.